Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, ma ba'd. Alhamdulillah, para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Malam ini kita kembali dimudahkan untuk menghadiri majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita dicatat sebagai ibadah oleh Allah tabaraka wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat. Melanjutkan pembahasan kita dari risalah Ad-Durar An-Nafisah. Kita masuk pada halaman 50, sahih? 50. Ad-Durratu Tsani Asyar, yaitu faedah dan mutiara yang ke-12 dari faedah-faedah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin dalam kitab-kitabnya. Pada mutiara yang ke-12 ini adalah tariqatu ahli sunnah fi asma'illahi wa sifati, yaitu metode ahli sunnah di dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Manhaj, metode ahli sunnah wal jamaah di dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini pembahasan yang sangat penting supaya kita bisa faham dan kita terselamatkan dari syubhat ahli ta'wil dari kalangan ahli kalam atau dari Asy'ariyah dan yang lainnya. Ahli sunnati wal jamaah humul ladzina istama'u 'ala al-akhdhi bi sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam wal 'amali biha zahiran wa batinan fil qawli wal 'amali wal i'tiqad. Ahli sunnah wal jamaah, siapa mereka? Humul ladzina istama'u, mereka bersatu bersama-sama, alal akhdi bi sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mengikuti sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ahlus sunnah adalah orang-orang yang bersatu bersama-sama mengikuti sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam, wal amali biha zahiran wa batinan, dan mengamalkan sunnah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam baik secara zahir maupun batin. Fil qawli wal amali wal i'tiqad, dalam ucapan, dalam perbuatan dan keyakinan. Ini ahli sunnah wal jamaah. Maka siapa yang meninggalkan ittiba' wal akhd bi sunnatin nabi, yang tidak mengikuti dan mengambil sunnah nabi dan tidak mengamalkannya, bukan dari ahli sunnah. Dan ini baik dalam ucapan, perbuatan atau keyakinan. Wa tariqatuhum fi asma'illahi wa sifatihi kama ya'ti. Adapun metode dan manhaj ahli sunnah dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah sebagai berikut. Awalan, fil itsbat, dalam penetapan. Fahiya itsbatu ma asbatahu Allah li nafsihi fi kitabih. Maka ahlus sunnah menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya sebagaimana di dalam Al-Quran. Au ala lisani rasulih, ala lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ahlus sunnah menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah melalui apa yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi taqyifin wala tamthil. Di dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, Ahlus sunnah jauh daripada tahrif,
tidak merubah lafaz dan makna. Wala ta'til, tidak pula menolak dan mengingkari. Wa min ghairi takyifin, dan tanpa mengira-ngira seperti apa sifat Allah. Wala tamthil, dan tanpa menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Ini ahli sunnah. Bahwa dalam isbat kita menetapkan nama dan sifat-sifat Allah, tetapi tanpa 4 hal tadi. Tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takyif, dan tanpa tamthil. Ya. Thanian, metode yang kedua, fin nafyi, dalam menafikan. Fatariqatuhum nafyu ma nafahu Allahu an nafsihi fi kitabih au ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ahlus sunnah menafikan apa yang dinafikan oleh Allah untuk dirinya, sebagaimana dalam Al-Quran. Atau menafikan sebagaimana dinafikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'atiqadihim thubut kamali diddihi lillahi ta'ala. Dan bersama dengan itu Ahlus Sunnah meyakini kesempurnaan sifat bagi Allah. Jadi Allah menafikan apa dalam Al-Quran contohnya? Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur. Berarti lawan daripada itu apa? Sempurna sifat Allah. Bahwa Allah memiliki sifat maha hidup yang sempurna. Ya, ini di antara contohnya. Jadi Ahlus Sunnah ketika menafikan itu, maka meyakini lawannya adalah sempurna. Kesempurnaan bagi Allah. Thalithan. Jadi yang pertama tadi masalah apa? Isbat, dalam menetapkan bagaimana Ahlus Sunnah menetapkan. Yang kedua dalam menafikan, bagaimana Ahlus Sunnah menafikan apa yang dinafikan oleh Allah dan dinafikan oleh Rasulnya. Yang ketiga, fima lam yarid nafyuhu wala isbatuhu mimma tanaza'an nasu fih. Yang ketiga adalah perkara yang tidak ada dalilnya. Tidak ada dalil yang menafikan, tidak ada dalil yang menetapkan. Dan ini yang banyak diperbincangkan oleh manusia. Jadi kalau ada sesuatu dari istilah-istilah yang dinisbatkan kepada Allah, tapi kita tidak temukan dalil dalam penetapannya, tidak pula kita temukan dalil dalam menafikan dan menolaknya. Apa yang harus dilakukan? Seperti apa itu? Kal jismi, wal haiz, wal jihah, wa nahwi dzalik. Ada istilah lafaz jism. Jism apa? Anggota badan, ya, badan. Kemudian ada makan atau tempat, atau dengan istilah haiz, atau jihah, arah, atas, bawah, kanan, kiri. Ini istilah-istilah inda ahlil kalam yang dipakai oleh ulama-ulama ahlil kalam seperti Asy'ariyah dan yang lainnya. Mereka menggunakan istilah-istilah demikian. Taib, apakah ada dalil di Al-Quran bahwa Allah punya jism dengan lafaz jism? Tidak ada. Taib, apakah ada yang dinafikan oleh Allah lafaz jism? Tidak ada. Nah, bagaimana sikap kita? Jihah dengan lafaz jihah. Apakah ada dalilnya ataukah ada dalil yang menolaknya? Taib. Ini tidak ada. Maka bagaimana metode Ahlussunnah? Fatariqatuhum fihi at-tawaqquf fi lafdhihi fala yuthbitunahu wala yanfunahu li'adami wurudi dzalik. Maka metode Ahlussunnah dalam masalah ini adalah tawakuf. Apa? Diam, abstain ya. Oke, tawakuf. Fi lafdhihi, dalam masalah lafaz tadi, lafaz jism, lafaz hayyiz, lafaz jihad tadi, Ahlussunnah tawakuf sudah. Kenapa? Enggak dapatkan dalilnya. Ya, ditolak juga enggak dapatkan dalil penolakannya. Maka tawakuf fala yuthbitun, tidak bisa ditetapkan. Ahlussunnah tidak menetapkannya.
Wala yanfunahu, dan juga tidak ditolak secara mutlak. Kenapa? Li'adami wurudi dzalik, karena tidak ditemukan dalil tentang apa? Nafyu lafaz-lafaz ini tadi. Wa amma ma'nah fa yastafsiluna anhu. Maka apa yang terus dilakukan dalam masalah maknanya? Kalau tadi lafadznya kan nggak ada dalilnya. Lafadz secara konteksnya tidak ada dalilnya. Sehingga mau ditetapkan nggak ada dalil, mau ditolak juga nggak ada dalil untuk menolaknya. Maka sekarang adalah maknanya, taib. Makna dari lafadz-lafadz tersebut. Fayastafsiluna anhu, maka kita harus minta untuk diperinci. Apa yang antum maksudkan bahwa Allah tidak memiliki jism, seumpamanya kan Asy'ariyah, ahlu al-kalam, mereka mengatakan Allah tidak punya jism. Allah tidak dijihah. Jadi Allah tidak punya jism. Taib. Ya akhi, jism kita tidak dapatkan dalam Al-Quran, lafaz atau dalam hadis penetapannya. Tidak pula penafiannya. Tapi sekarang kita tanya, apa yang antum maksudkan bahwa Allah tidak memiliki jism? Kan jism tadi artinya apa? Anggota badan ya. Apa yang antum maksudkan di sini? Kalau yang antum maksudkan jism di situ bahwa Allah tidak punya wajah, wah ini tertolak. Karena dalil bahwa punya wajah jelas. Kalau antum maksudkan Allah tidak punya jism, maknanya Allah tidak punya mata. Tidak bisa. Perlawanan dengan ayat. Lawanan dengan hadis. Oh, maksudnya jism itu Allah tidak punya tangan. Dalilnya ada penetapan Allah punya tangan. Maka kita tanya perinciannya, apa yang antum maksudkan bahwa Allah tidak punya jism? Fa in urida bihi batil yunazzahu wa anhu radduh. Kalau ya orang yang mengatakan bahwa Allah tidak punya jism, dan yang dia inginkan adalah kebatilan. Apa kebatilan? Contoh tadi, menolak sifat-sifat Allah tadi, maka ini Allah ya disucikan dari hal itu. Ucapan itu ditolak. Kan ahlu al-kalam al-Asy'ariyah demikian. Makanya kita harus tanya apa yang itu maksudkan. Ini kalimat jism itu. Apa yang itu maksudkan kalimat jihah? Bahwa Allah tidak dijihah. Apa maksudnya? Jihah itu artinya apa? Arah, atas atau bawah, kanan atau kiri. Nah, apa yang antum masukkan? Oh, Allah itu masuk jihad tidak di atas. Oh, berarti antum berlawanan dengan dalil. Ya, demikian. Wa in urida bihaq la yamtani 'ala Allah qabilu. Tapi kalau seandainya yang dia inginkan dengan kalimat jism, kemudian jihad, haiz, itu tadi semua adalah kebenaran, maka kita tidak bisa menolak hal itu. Tapi boleh tidak menggunakan dengan lafaz itu? Tidak boleh. Kenapa? Tidak ada dalilnya. Ya. Kenapa kalau mau mengatakan bahwa Allah ya tidak dijihah? Tidak dijihah semuanya. Maksudnya dia apa ketika tanya? Maksudnya Allah itu tidak di sini. Maksudnya Allah itu tidak di bawah. Ya antum pakai saja dalil syar'i jelas. Penetapan ulu maha tinggi Allah ya subhanahu wa ta'ala. Wa hadhihi tariqah hiya tariqatul wajibah. Wa hiya al-qaulul wasat bain ahli ta'til wa ahli tamthil. Ini adalah jalan dan metode yang wajib ditempuh oleh ahli sunnah. Wa hiya al-qaulul wasat. Ini adalah pendapat pertengahan antara ahli ta'til, orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah, wa ahli tamthil, dan antara orang-orang yang menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluknya. Jadi kalau ada orang ya Allah tidak memiliki tempat. Mungkin antum sering dengar orang ya Allah tidak punya tempat. Apa yang antum maksudkan ya akhi bahwa Allah tidak punya tempat? Oh, maksudnya Allah tidak di atas arsy, tidak di atas langit. Antum bertentangan dengan dalil. Terus kalau seandainya dia mengatakan Allah tidak bertempat, maksudnya apa? Atau mengatakan Allah tidak bertempat, maksudnya Allah itu tidak di mana-mana, Allah itu tidak di sini, Allah tidak di sini. Nah, ucapannya benar. Tapi boleh tidak kemudian kita menggunakan kata tersebut? Nah, kita tetapkan bahwa Allah alal arsy istawa. Tapi ilmunya Allah fi kulli makan. Ilmu Allah Subhanahu wa taala fi kulli makan. Tapi di mana Allah? Alal arsy istawa. Ya.
Nah, ahlul kalam mereka banyak menggunakan lafaz dan kalimat mujmal, global. Sehingga kita harus minta perinciannya. Apa yang dimaksudkan tadi? Di sini tadi ada 3 metode ya. Dalam penetapan, dalam menolak, dan kalau tidak ada dalil ya, penetapan atau dalil yang menolak. Maka sikap kita ada tawakuf, abstain, dan kita tanya perinciannya. Apa yang dimaksudkan? Qal wa qad dalla ala wujubiha al-aql was-sam'. Kemudian selanjutnya bahwa kewajiban untuk mengikuti metode ini berlandaskan dalil. Baik itu dalil secara akal atau dalil secara sama', yaitu dalil akli dan nakli. Dalil akal dan dalil wahyu. Fa ammal aqlu fa wajhu dalalatihi أن التفصيل القول فيما يجب ويجوز ويمتنع على الله تعالى لا يدرك إلا بالسمع. Dalil akal bahwa sisi pendalilan di sini tafsilul qaul, perincian-perincian yang berkaitan dengan hal-hal yang wajib, hal-hal yang boleh, dan hal-hal yang tertolak bagi Allah, itu tidak bisa dengan akal. Illa bisama, harus berlandaskan dalil wahyu, sama, nakal. Fa wajabat tiba'us sam'i fi dzalik bi itsbati ma atsbatah. Maka wajib untuk mengikuti dalil sama, dalil wahyu, dalil Al-Qur'an dan sunnah dalam perkara itu, dalam penetapan apa yang ditetapkan oleh Allah, wa nafi ma nafah, dan dalam menafikan apa yang dinafikan oleh Allah, was-sukuti amma sakata anhu, dan dalam perkara yang Allah diam, yang dalam perkara Allah tidak menyebutkan, dalam perkara yang syariat tidak menjelaskan. Ya, contoh dalam kaifiyah sifat, seperti apa sifat Allah, syariat diam, tidak ada penjelasannya kaifiyah sifat, maka kita pun diam. Ya. Wa amma as-sam', adapun dalil as-sam' atau naql, fa min adillati qauluhu ta'ala walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan dalil as-sam' adalah firman Allah, nama-nama yang indah itu milik Allah, dan milik Allah nama-nama yang indah. Fad'uuhu biha, maka berdoalah dengan nama-nama itu. Wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, dan tinggalkan orang-orang yang mengingkari nama-nama Allah, ingkari sifat-sifat Allah. Sayujzauna ma kanu ya'malun, mereka akan diberi balasan sesuai dengan perbuatan mereka. Maka tidak perlu berdebat lagi. Sampaikan bahwa ini dalilnya, Allah punya sifat dzatiyah ini, Allah punya sifat fi'liyah ini. Sampaikan. Taib. Perlu berdebat? Tidak perlu, sudah. Tidak perlu diperdebatkan, karena sudah jelas dalilnya bagi kita. Ya. Dan rata-rata yang menolak itu adalah menggunakan akal. Selalu mereka mengatakan, ini tidak masuk di akal kami. Apa ini? Gak mungkin. Kan mereka selalu membenturkan akal mereka dengan dalil. Makanya ketika Allah menyebutkan, atau dalam hadis Nabi menyebutkan, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya kulla lailah. Allah turun ke langit dunia setiap malam, sepertiga malam terakhir. Mereka menolak, nggak mungkin. Ya, malamnya kita beda dengan malam negara yang lain, beda malam dengan sana. Nggak masuk di akal ini, karena mereka mengukur dengan akal tadi, tidak mengukur dengan dalil. Makanya kita sampaikan, ada pun berdebat, tinggalkan, tidak perlu lagi. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'i, tinggalkan orang-orang yang mengingkari nama-nama Allah atau mengingkari sifat-sifat Allah. Allah akan membalas mereka. Wa qaulih laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun ya yang bisa menyerupai Allah. Dialah Maha mendengar lagi Maha melihat. Di sini ada dua rukun. Yang pertama adalah an-nafyu, menafikan apa
yang diserupakan dengan Allah, menafikan, maka Allah tidak sama dengan sifat-sifat makhluknya, dinafikan. Wa huwas samiul basir. Di sini itsbat, penetapan bahwa Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah mendengar, makhluk punya pendengaran. Tapi ahli sunnah menyebutkan bahwa pendengaran makhluk berbeda dengan pendengaran Allah. Penglihatan makhluk, penglihatan Allah itu berbeda. Maka begitulah seluruh sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Wa qawlih, wa la taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Dan janganlah engkau mengikuti sesuatu yang engkau tidak mengetahui ilmunya. Janganlah engkau mengatakan sesuatu yang engkau tidak mengetahui ilmunya. Jangan kita mengatakan suatu tentang Allah, suatu tentang sifat Allah, sedangkan kita tidak mengetahui ilmunya. Fal ayatul ula dallat ala wujubil itsbat. Maka ayat yang pertama menunjukkan wajibnya untuk menetapkan nama dan sifat Allah. Min ghairi tahrifin wala ta'tilin. Tanpa merubah dan tanpa menolak. Penetapan tadi. Walillahil asma'ul husna. Ini ayat yang pertama tadi. Walillahil asma'ul husna. Ini menunjukkan penetapan, ya, bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang indah. Tanpa tahrif, tanpa ta'til. Li'annahuma minal ilhad. Karena merubah lafaz dan makna atau menolak, ya, apa yang Allah tetapkan itu adalah bentuk daripada ilhad. Bentuk daripada pengingkaran kekufuran. Ya. Wal ayat tsaniyah. Adapun ayat yang kedua, yaitu ayat laisa kamitslihi syai'un. Dallat ala wujubi nafi tamtsil. Ayat yang kedua tadi menunjukkan kewajiban kita untuk menafikan tamtsil, penyerupaan. Penyerupaan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Ini wajib bagi kita untuk menafikan, menolak dan mengingkari tamtsil. Wal ayat tsalitsah, dan ayat yang ketiga, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, dallat ala wujubi nafi takyif. Ini menunjukkan wajib untuk menafikan takyif, yaitu menolak takyif. Takyif apa tadi? Mengira-ngira sifat Allah, ya, mengira membayangkan sifat Allah demikian dan demikian. Wa ala wujubi tawakkuf, dan di sini ayat yang ketiga juga menunjukkan wajibnya untuk tawakuf fi ma lam yarid itsbatu aw nafyu, selama tidak ada dalil yang menetapkan atau menafikan. Maka kita harus tawakuf. Ini berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu ma thabata lillah minas sifat fa innaha sifatu kamalin. Kata Syekh, setiap apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dari sifat-sifat itu, fa innaha sifatu kamal, maka semua sifat itu adalah sifat yang sempurna. Setiap apa yang Allah tetapkan dari sifat-sifat untuk dirinya, maka semua itu adalah sifat apa? Sifat yang sempurna. Yuhmadu 'alaiha, yang dengannya Allah berhak untuk dipuji. Wa yuthna biha 'alaihi, Allah berhak untuk dipuji, diagungkan. Wa laysa fiha naqsun biwajhin minal wujuh, yang mana tidak ada kekurangan dari sisi manapun. Karena Allah Maha sempurna. Maha sempurna sifatnya, maha sempurna perbuatannya, maha sempurna syariatnya, maha sempurna agamanya, semua maha sempurna. Maka apa yang Allah tetapkan, maka di situ ada kesempurnaan. Kemudian selanjutnya, ad-durratus tsalitsah asyar. Maka tadi kita tahu Ahlus Sunnah dalam 3 perkara tadi, ya, yaitu dalam itsbat, dalam nafyu, dan dalam perkara yang tidak ada dalilnya. Maka tawakuf sampai kita minta perinci apa yang antum maksudkan itu. Ad-durratus tsalitsah asyar. Aqidatu ahlis sunnah bari'atun minat tahrifi wat tafwid. Mutiara yang ke-13, aqidah ahlis sunnah wal jamaah berlepas diri dari tahrif dan tafwid. Aqidah ahlis sunnah selamat dan berlepas diri dari tahrif.
yaitu merubah apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Dan berlepas diri dari tafwid. Tafwid itu menyerahkan. Menyerahkan. Jadi ada dua macam. Tafwidul makna wa tafwidul kaifiyah. Tafwid itu ada dua macam. Yaitu menyerahkan makna, arti. Dan yang kedua adalah menyerahkan kepada Allah berkaitan dengan kaifiyah. Bentuk seperti apa sifatnya. Tafwidul makna, menyerahkan makna kepada Allah dari sifat-sifat yang telah disebutkan oleh Allah, maka ini adalah kebatilan. Tidak boleh. Kenapa? Kita sudah tahu. Maknanya diketahui. Kalau Allah menyebutkan wa yabqa wajhu rabbik, kekal wajah Rabbmu. Di Al-Quran wajhu rabbik, maka maknanya wajah ya wajah. Bal yadahu mabsutatan, tangan Allah terbentang. Maka yad, makna artinya adalah tangan. Maka harus diyakini makna tersebut. Tapi yang kedua adalah tafwidul kaifiyah. Menyerahkan bentuk seperti apa sifat Allah. Maka ini adalah perkara yang benar. Karena kita tidak tahu seperti apa sifat Allah. Kita serahkan kepada Allah. Tapi maknanya tahu. Wajah maknanya tahu ya wajah. Tangan maknanya tahu ya tangan. Yadun tangan. Tapi seperti apa wajah Allah? Seperti apa tangan Allah? Bentuknya bagaimana? Tafwid. Kita serahkan kaifiyah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh bertanya? Tidak boleh. Karena para sahabat pun tidak pernah bertanya ketika turun ayat-ayat tersebut. Ya, mereka menyerahkan sudah urusannya kepada Allah. Tapi makna mereka ketahui bersama. Ini maksud daripada tafwid. Sebagaimana tahrif juga ada dua. Ada tahriful lafzi wa tahrifu al-ma'na. Tahrif itu ada tahrif, merubah secara lafaz dan merubah secara makna. Jadi lafadznya istawa. Ar-Rahmanu ar-arsy istawa, istawa diganti istaula. Ini merubah lafaz. Maknanya adalah beristiwa di atas ars, dirubah maknanya. Ya, berkuasa. Ya. Kemudian wajah Allah, dia rubah maknanya, wajah-wajah, tapi maknanya dirubah menjadi keridhaan dan pahala Allah. Ini adalah tahrif. Ini dilakukan oleh kalangan ahlul kalam, syairah dan yang semisalnya. Ahlus sunnah wal jamaah yatabarra'una minat tariqatain. Ahlus sunnah wal jamaah berlepas diri dari dua jalan, dari dua metode. At-tariqatul ula allati hiya tahriful lafzi bi ta'tili ma'na al-haqiqil murad ila ma'na ghairi murad. Ahlus sunnah berlepas diri dari tahrif lafaz. Itu merubah lafaz dan juga tahrif makna. Tahrif makna. Sehingga makna itu tidak difahami dengan yang sebenarnya. Akhirnya apa? Akhirnya dimaknai dengan makna yang lain. Maka ini Ahlus Sunnah berlepas diri yang demikian itu. Wa tariqatu tsaniyah yang kedua, wa hiya tariqatu ahli tafwid. Ahlus Sunnah berlepas diri yang kedua adalah dari metode dan jalannya ahlu tafwid. Mereka yang dikenal dengan mufawwidah, firqah mufawwidah, kelompok mufawwidah. Ya. Fahum la yufawwidhuna al-ma'na kama yaqulu al-mufawwidah. Bal yaqulu nahnu naqul bal yadah ay yadahu al-haqiqiyatan mabsutatan wa huma ghairul quwwah wan ni'mah. Yang kedua, Ahlus Sunnah berlepas diri dari ahlu tafwid. Ya. Ahlus Sunnah tidak mentafwid makna sebagaimana ahlu tafwid mentafwid makna. Karena Ahlus Sunnah faham maknanya. Jadi tidak ditafwid kepada Allah, tidak diserahkan maknanya kepada Allah. Bal yaqulun, Ahlus Sunnah mengatakan dalam firman Allah, bal yadahu, bahkan tangan Allah keduanya. Ay yadahu hakikiyatan. Ahlus Sunnah memahami ya, yang dimaksud adalah kedua tangan Allah yang sebenarnya. Mabsutatan, terbentang keduanya. Wa huma ghairul quwwah wan ni'mah. Dan
ini bukanlah artinya itu adalah kekuatan dan nikmat. Apa ada? Ada. Ahlul al-kalam, ahlul at-ta'wil, mereka menafsirkan na'am bal yadahu. Bahkan kedua tangan Allah itu mabsutatan, maknanya adalah bahkan apa? Allah itu memiliki kekuatan, al-quwwah wan ni'mah, dan nikmat. Jadi tangan diartikan dengan apa? Quwwah wan ni'mah. Diartikan dengan na'am qudrah. Ini ahlul kalam dalam tanda. Tapi ahlus sunnah tidak. Karena ahlus sunnah tahu maknanya. Yadah adalah tangan. Jadi artikan tangan. Ya. Maka ahlus sunnah berlepas diri dari ahlut tafwid. Fa'aqidatu ahli sunnati wal jama' bari'atun minat tahrif wa minat ta'til. Maka akidah ahlus sunnah berlepas diri dari tahrif dan ta'til. Wa bihada ta'rifu dhalal aw kadhib man qal inna tariqat as-salaf ya tafwid. Maka dari sini kita tahu kesesatan dan kedustaan orang-orang yang mengatakan inna tariqat as-salaf ya tafwid. Sesungguhnya metode dan jalannya salafus saleh itu adalah tafwid. Jadi beberapa dai mengatakan demikian. Ya. Karena mereka landasannya adalah akidah Asy'ariyah. Bahwa jalan salaf yang sesungguhnya adalah tafwid, menyerahkan kepada Allah. Mereka katakan demikian. Nah, kita tanya, tafwid apa di sini? Kalau dia katakan, ya tafwid semua pokoknya. Makna kaifiyah di tafwid serahkan kepada Allah, sesat ini. Bohong. Ya, dhalal wa kadhib. Ya. Haula'i dhallu in qalu dzalik an jahlin bi tariqati salaf. Kata Syekh, mereka orang-orang yang tersesat. Jika mereka mengatakan yang demikian itu karena kebodohan. Karena kebodohan mereka dari manhaj salaf. Bagaimana mereka mengatakan manhaj salaf itu tafwid? Berarti dia jelas bodoh, nggak mempelajari akidah salaf. Akidah salaf jelas, ya, dalam masalah makna tidak tafwid. Ya. Wa kadzabu in qalu dzalika an amdin, dan mereka berdusta jika mereka sengaja mengatakan itu dan menisbatkan kepada salaf. Au naqul kadzabu 'ala al-wajhain 'ala lughatil Hijaz, li'anna al-kadhib 'inda al-Hijaziyin bi ma'na al-khata'. Ya, mereka bisa disebut dengan berdusta dari dua sisi menurut ahlul Hijaz. Karena dusta menurut ahlul Hijaz itu adalah salah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa cara yang benar dalam masalah nama dan sifat Allah adalah kita tafwid, ini adalah sesat dan bohong. Nah, kita tanya, apa yang antum maksudkan tafwid? Kalau dimaksudkan tafwid makna dan sifat, makna dan kaifiyah, maka ini sesat dan bohong. Tapi kalau yang dimaksudkan tafwid adalah kaifiyah saja, fana'am, benar. Tapi makna kita maklum, kita ketahui bersama. Wa ala kulli hal la syakka anna alladhina yaqulun, maka kesimpulannya bahwa tidak diragukan bahwa orang-orang yang mengatakan inna madhab ahli sunnah huwa tafwid annahum akhtau, tidak diragukan kalau ada orang yang mengatakan bahwa madhab ahli sunnah dalam hal ini adalah tafwid, maka mereka itu salah. Lianna madhab ahli sunnah huwa itsbatul ma'na wa tafwidul kaifiyah, karena madhab ahli sunnah yang sebenarnya adalah menetapkan makna dan menyerahkan apa? Kaifiyah. Ya, ingat ya seperti tadi. Apa? Allah menyebutkan bal yadah. Yadah artinya tangan, maknanya tangan. Sudah, kita tahu. Taib. Bagaimana kaifiyahnya? Kita serahkan kepada Allah. Maka semua sifat Allah maknanya kita tahu. Maknanya jelas disebutkan. Tetapi kaifiyahnya, bentuk dan seperti apanya, serahkan kepada Allah. Itu ahli sunnah. Tapi ahlul bidah, mereka mentafwid semua makna dan kaifiyah. Ya. Qala wal yu'lam anna al-qaula bit-tafwid, maka harus diketahui di sini ya bahwa ucapan tafwid, mazhab tafwid ini kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah min syarri aqwali ahli bidah wal ilhad. Ahlu tafwid dan slogan-slogan tafwid secara umum itu menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah seburuk-buruk ucapan ahli bidah.
seburuk-buruk ucapan ahli ilhad. Kenapa? Karena mereka maunya merasa selamat. Saya mau selamat lah. Sudah ana serahkan. Padahal dengan keyakinan dia tauhid tersebut, maka dia telah apa? Telah tersesat. Telah tersesat. Indama yasma'ul insan at-tafwid yaqul hadza jayyid. Sebagian orang ketika mendengar ada yang mengatakan bahwa madzhab salaf adalah tafwid secara global, secara umum, mungkin mereka akan mengatakan, "Oh, ini bagus nih. Bagus nih tafwid," gitu ya. Kenapa? Aslam min haula wa haula. Sebagian orang mungkin akan mengatakan, "Oh, ini lebih selamat daripada kelompok si fulan yang mentakwil-takwil." Ya. Atau lebih selamat dari kelompok fulan yang menetapkan. Jadi dia menganggap, wah ini lebih baik nih. Tapi sudah kita serahkan sajalah makna dan berarti kita nggak tahu dong apa yang kau sebutkan dari sifat-sifat itu. Qal wala aqul bimadhhabi salaf. Kemudian orang ini merasa saya sudahlah ya tidak mengikuti mazhab salaf dalam masalah ini. Anda mengikuti siapa tadi? Tauhid saja. Kenapa? Ini lebih selamat di antara dua kelompok ini. Wala aku bimadhab ahli ta'wil, dan aku juga tidak mengikuti kelompok ahli ta'wil, katanya. Asluku sabilan wasatan wa aslam min hadha kulli. Aku tempuh jalan pertengahan, jalan yang lebih selamat dari dua jalan tersebut, kata dia. Prasangka dia demikian, ya. Wa aqul Allahu a'lam wa la nadri ma ma'na. Kemudian dia mengatakan, ya, Allah lebih tahu, ya, sedangkan kita tidak tahu apa maknanya. Dia ingin mengatakan apa? Ini loh jalan pertengahan. Ya, saya tidak mengikuti ahli takwil, saya juga tidak mengikuti ahli itsbat salaf. Tapi saya pertengahan. Kata dia, prasangka dia. Kemudian dikatakan Allah yang lebih tahu tentang sifat-sifatnya. Kita tidak tahu. Sudah kita serahkan saja makna dan kaifiyahnya kepada Allah. Lakin yaqulu Syekhul Islam, hada min syarri aqwali ahli al-bid'ah wal ilhad. Tapi Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Taimiyah mengatakan ini adalah seburuk-buruk ucapan ahlul bidah dan ilhad. Dia ngerasa pingin pertengahan, dia ngerasa tidak ke kanan dan tidak ke kiri, ternyata dia malah tersesat dalam apa? Seburuk-buruk ucapan ahlul bidah. Seburuk-buruk ucapan ahlul bidah. Makanya kalau ada orang bilang apa istilahnya? Sudahlah anak abstain aja, enggak kanan enggak kiri. Enggak semuanya abstain itu benar, karena kita kadang dibutuhkan mana sikap dan prinsip kita. Harus jelas. Harus jelas. Bukan kemudian udah ini lebih selamat nih kalau diem nih. Enggak juga. Memang secara umum diem itu lebih selamat. Tapi ada yang kita diharuskan untuk menentukan sikap kita, prinsip kita itu seperti apa. Biar tidak apa? Tidak apa? Tidak ngambang. Ya, supaya jelas, wadih. Gamblang. Kita mau ikuti siapa ini? Ikuti sana atau ikuti sini? Ya. Kemudian, kita lanjutkan. Qala rahimahullah wa sadaqa rahimahullah. Syekh Utsaimin mengatakan sungguh benar apa yang dinyatakan oleh Ibnu Taimiyah bahwa ahlu tafwid yang mereka mengatakan ya tafwid tadi itu adalah seburuk-buruk ucapan ahli bidah. Wa idza ta'ammalta wajadtahu takdziban lil Qur'an wa tajhilan lir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa istitalatan lil falasifah. Jika engkau perhatikan dengan benar, kau akan dapati bahwa mereka orang-orang ahlu tafwid tadi mereka mendustakan Al-Qur'an. Kenapa? Jelas Al-Qur'an. Ya. Maknanya jelas. Wa tajhilan lir Rasul. Dan mereka menganggap Nabi itu apa? Bodoh. Tidak paham. Wastitolatan lil falasifah. Dan mereka menganggap ya lebih tinggi dan sombong, merendahkan. Ini adalah kebiasaan ahlul bidah. Takdzibun lil Qur'an. Mereka mendustakan Al-Qur'an. Kenapa? Li'anna Allah yaqul. Karena Allah firmankan wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Mereka mendustakan Al-Qur'an karena Allah firmankan dan sungguh kami telah menurunkan kepadamu wahai Nabi Al-Kitab. Itu apa? Al-Qur'an. Tibyanan likulli syai'. Yang Al-Qur'an itu menjelaskan segala sesuatu.
Dan yang paling utama yang dijelaskan Al-Quran siapa? Ya tentang Allah, ya kan? Tentang Allah, tentang nama dan sifat-sifat Allah dalam Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi sebagai apa? Tibyanan likulli syai'. Menjelaskan segala sesuatu. Maka yang paling utama dijelaskan dalam Al-Quran adalah tentang Allah, tentang dirinya, tentang sifatnya. Syekh mengatakan, wa ayyu bayanin fi kalimatin la yadra ma ma'na. Penjelasan yang mana dalam Al-Quran yang kalimat-kalimatnya tidak diketahui maknanya. Penjelasan mana? Wa hiya min akthar ma yarid fil Quran wa akthar ma warada fil Quran asma'ullahi wa sifat. Sedangkan yang paling banyak terdapat dalam Al-Quran adalah nama-nama dan sifat-sifat Allah. Idza kunna la nadri ma ma'na, hal yakunul Qur'anu tibyanan likulli syai'? Kalau kita tidak mengetahui apa maknanya dari sifat-sifat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, apakah kalau begitu Al-Quran bisa dikatakan sebagai tibyan, penjelas bagi segala sesuatu? Ainal bayan? Mana penjelasannya kalau begitu? Ya, karena Allah sudah jelaskan tadi, tibyanan likulli syai'. Dan yang paling aula, utama dijelaskan Allah tentang dirinya, tentang sifatnya. Dan ini paling banyak dalam Al-Quran. Inna haula yaqulun inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadri an ma'anil Quran fima yata'allaqu bil asma'i wa sifat. Syekh Utsaimin mengatakan bahwa mereka ahlu tafwid mengatakan sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui makna-makna Al-Quran yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Mereka sampai berani mengatakan demikian. Karena mereka tadi apa? Menganggap Nabi tidak mengetahui itu. Wa idza kana Rasul alaihi salatu wasallam la yadri wa ghairu min babi aula. Kalau kalian mengatakan Rasul tidak mengetahui makna-makna tentang sifat-sifat Allah dalam Al-Quran, maka selain Rasul lebih tidak tahu lagi. Wahyu tidak turun kepadanya, Jibril tidak datang mengajarinya. Maka selain Nabi, selain Rasul tentu lebih tidak mengetahui. Ya, mereka menganggap mereka lebih tahu berarti dari Nabi. Ini sya'nu ahli bidah, kebiasaan ahli bidah. Makanya mereka buat ibadah-ibadah, amal-amal yang tidak dicontohkan, mereka merasa lebih tahu dari Nabi. Sok tahu mereka. Ya. Wa ajabu min dzalik yaqulun. Lebih parah lagi. Lebih mengherankan lagi ketika mereka ahlu tafwid mengatakan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yatakallam fi sifatillah wa la yadri ma ma'na. Yang lebih parah lagi, ahlu tafwid mengatakan bahwa Rasul itu berbicara tentang sifat-sifat Allah, tapi Rasul tidak tahu maknanya. Wah, ini kurang ajar nih. Ya, kalau Umar tahu habis nih. Ini orang-orang demikian nggak ada di zaman sahabat, nggak ada. Ya, la yadri ma ma'na. Yaqul, kemudian kalau Rasul mengatakan Rabbuna Allah alladzi fis sama'. Kalau Rasul mengatakan Allah, Rabb kita berada di atas langit. Wa idza su'ilan hadza. Kemudian ketika Nabi ditanya, apa maknanya? Qala la adri. Kemudian Nabi mengatakan, aku tidak tahu. Gimana? Wa kadzalika fi qouli, begitu juga dalam sabda Nabi mengatakan yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Fa idza su'ila ma makna yanzilu rabbuna. Ketika Nabi bersabda Allah Rabbuna turun ke langit dunia setiap malam, seperti malam terakhir. Kemudian ketika ditanya, apa arti yanzilu Rabbuna? Qala la adri. Berarti kalau begitu Nabi akan menjawab, aku tidak tahu apa artinya nuzul. Wa ala hadza faqis. Dan seterusnya dari sifat-sifat Allah, demikian mereka akan memaknainya. Menganggap bahwa Rasul hanya menyebutkan, tidak mengetahui maknanya. Ini tidak beradab kepada Nabi SAW. Wa hal hunaka qadhun a'zam min hadzal qadh bir Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apakah ada celaan yang lebih besar daripada celaan ini kepada Rasulullah? Menganggap Rasul hanya menyebutkan tidak tahu makna? Bal hadza min akbaril qadh. Bahkan ini adalah celaan yang paling besar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu di situ ada tanda seru ya. Bal hadza min akbaril qadh. Ini adalah celaan, bahkan celaan yang lebih besar.
Kenapa? Rasulun min indillah. Karena beliau adalah utusan Allah, liyubayyina linnasi. Yang Allah utus untuk menjelaskan kepada manusia, wa huwa la yadri ma ma'na ayati sifat. Kemudian Nabi dikatakan Nabi tidak mengetahui tentang ayat-ayat sifat, wa ahadithiha wa huwa yatakallam bil kalam. Kemudian Nabi dikatakan jadi tidak mengetahui apa yang Nabi ucapkan dalam hadis-hadisnya tentang sifat Allah. Sedangkan Nabi mengucapkan hal itu, wala yadri ma'na dzalika kulli. Kemudian Nabi tidak mengetahui itu semuanya. Ini celaan yang besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahadhani wajhan takdzibul Quran wa tajhilur Rasul. Maka kedua hal itu tadi, ya, dari dua sisi tadi, mereka mendustakan Al-Quran dan mereka menganggap Nabi tidak mengetahui ilmu dan maknanya. Ini tidak beradab. Tidak beradab kepada Allah, tidak beradab kepada Rasul, tidak beradab kepada Al-Quran. Ya. Maka Ahlus Sunnah berlepas diri dari dua madhab. Madhab apa tadi? Ahlu tahrif dan yang kedua ahlu tafwid. Jadi kalau ditanya, ya, Ahlus Sunnah mentafwid tidak? Ahsan tuh. Mentafwid dalam makna. Taib. Ahlul bidah mentafwid tidak? Ahlul bidah ada yang mentafwid tidak? Ya, mentafwid apa? Dua-duanya, makna dan kaifiyah. Nah, ini adalah sesat. Sehingga ulama mengatakan ahlu tafwid lebih buruk daripada ahlu ta'wil. Ahlu tafwid lebih buruk daripada ahlu ta'wil. Mufawwidah. Mufawwidah. Padahal mereka menyangka kami lebih selamat karena kami tidak, ya, menyebutkan artinya dan demikian. Tapi mereka ternyata lebih sesat, bukan lebih selamat. Tapi insyaallah cukup ini yang bisa kita baca. Kita lanjut nanti insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Ada yang ditanyakan? Itu cukup. Cukup? Tapi insyaallah. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Dan ini sangat penting, ya. Jangan sampai aqidah di sunnah fi babil asma'i was sifat ini, ya, kita terkena syubhat alil bidah. Ya, hati-hati. Ini kita jaga benar. Karena ini banyak syubhat yang berkaitan dengan masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang lebih utama untuk kita pelajari, lebih utama untuk kita terus baca. Karena ini berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala dan kita akan baca di Al-Qur'an banyak tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita membaca Al-Qur'an dan kita tahu makna sifat-sifat Allah, maka itu lebih menjadikan kita lebih beriman, lebih yakin, ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada membaca kemudian tidak tahu maknanya atau tahu maknanya tapi takut untuk meyakini maknanya. Paham ya? Ahli sunnah menetapkan tanpa mentahrif, tanpa mentatil, tanpa mentamtsil, tanpa mentafwid tadi. Ya. Tanpa mentafwid dalam makna maksudnya, ya. Nah, kemudian tadi ahli sunnah menafikan apa yang dinafikan oleh Allah. Dan jika perkara itu tidak ada dalilnya, maka kita tawakuf. Dan kita tanya, apa maksud antum dari perkara itu? Oh, Allah tidak berjism. Taib, maksud antum apa? Kemudian kita bawakan, kalau Allah disebutkan oleh Nabi bahwa Allah punya jari jemari. Ya kan? Punya jari jemari. Menurut antum apa? Oh, enggak, Allah tidak berjism. Jelas jari jemari Allah Nabi sebutkan, ya. Inna quluba bani Adam baina asbi' min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Kita tetapkan Allah punya jari jemari. Ya, tapi kita tidak menyamakan jari jemari Allah dengan jari jemari makhluknya. Dan begitu seterusnya tentang sifat-sifat Allah yang berkaitan dengan kaidah ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.